Ketika yaitu nama Sri Mulyani masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP, kira-kira tanggapan Sri Mulyani seperti apa ya? Dan kemungkinan pasti akan mengagetkan, dan pasti Anda juga tidak percaya. Biasanya itu diajukan oleh partai menjadi seorang pemimpin, di situ seharusnya menerima, senang dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk Ibu Sri Mulyani di sini. Di sini memang sangat mengagetkan sekali ya. Pada waktu lalu, kalau kita ketahui dari pemberitaan, di situ bahkan yang mau maju di bursa Pilkada DKI Jakarta dari rekomendasi dari PDIP Perjuangan, bahkan nama Sri Mulyani bahkan juga masuk dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Dan bukan hanya Sri Mulyani saja, melainkan mantan Panglima TNI yaitu Andika Perkasa dan bahkan Tri Risma hari ini, dan tidak luput yaitu nama Basuki Cahayapurnama di situ. Nah, di sini juga menimbulkan pro dan kontra ya. Banyak yang tidak setuju kalau Ibu Sri Mulyani di sini yang pernah menjabat Menteri Keuangan itu ya 3 periode kalau tidak salah ya. Di periode pertama di situ pada saat zaman SBY, dan periode pertama dan periode kedua di sini di zaman Presiden Joko Widodo. Nah, di sini bahkan ada banyak yang menyayangkan itu Sri Mulyani maju di Pilkada DKI. Nah, kira-kira apa ya yang disayangkan di sini ya ketika Ibu Sri Mulyani digadang-gadang maju di Pilkada DKI Jakarta? Ya, menurut saya juga sangat wow sekali ketika Ibu Sri Mulyani yang sudah dikenal cukup lama, yang tidak pernah berkecimpung di dunia politik di sini, tiba-tiba masuk dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Apalagi kalau kita flashback ke belakang ya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo pada saat yang lalu ya terkesan ya memihak lah salah satu capres di situ, dan bahkan Sri Mulyani di sini malah meminta seluruh jajarannya, bawahannya untuk tetap netral untuk menghadapi Pilpres 2024. Menurut saya sangat keren apa yang dilakukan Sri Mulyani di sini, tidak cawe-cawe dengan politik-politik yang saat lalu tidak menentu. Dan di sini menurut saya peran dari Sri Mulyani di sini sebagai Kemenq ya akhirnya masyarakat percaya kembali lah, yaitu Kemenq itu tidak cawe-cawe lah pada Pilpres 2024 dan memilih netral. Apalagi kalau kita ketahui ya pada saat hari pencoblosan hari H pada tanggal 14 Februari di situ bahkan juga kompak. Di situ ada Sri Mulyani, ada Menteri Basuki Hadimuljono, Retno Marsudi. Di situ bahkan juga kompak mengenakan baju hitam. Ya artinya di situ ya menandakan demokrasi sudah ya Anda tahu sendirilah di situ. Di sini bahkan pada tanggal 25 Januari 2024 Jokowi bicara memihak, Sri Mulyani minta anak buah tetap netral. Ketika yaitu nama Sri Mulyani masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP, kira-kira tanggapan Sri Mulyani seperti apa ya? Dan kemungkinan pasti akan mengagetkan, dan pasti Anda juga tidak percaya. Biasanya itu diajukan oleh partai menjadi seorang pemimpin, di situ seharusnya ya menerima dengan lapang dada, wah menerima, senang dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk Ibu Sri Mulyani di sini. Di sini yaitu ada berita dari Remol. Di sini Sri Mulyani pilih ngemong cucu. Wah, di sini masuk bursa Cagup DKI Sri Mulyani pilih ngemong cucu. Wah, di sini menurut saya sangat keren sekali. Jadi Ibu Sri Mulyani itu tidak tertarik yaitu dengan hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia ya, kemungkinan ingin menjadi seorang profesional dan tidak mencampuri urusan politik masing-masing. Nah, dari sini PDIP harus gigit jari, pasalnya keinginan kandang banteng untuk mengusung Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta bertepuk sebelah tangan. Sri Mulyani, sapaan Sri Mulyani lebih memilih ngomong cucu daripada jadi Cagup DKI Jakarta. PDIP menjadi partai politik yang paling getol meminang Sri Mulyani. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan terdapat sejumlah nama
nama yang dibidik partainya untuk maju di DKI, di antaranya Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika Perkasa, dan Pak Adi Wijaya, kata Gilbert. Menurut Gilbert, masih ada kemungkinan deretan nama lain yang akan muncul. Namun, keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI akan disampaikan setelah rapat kerja nasional DPP PDIP di akhir Mei 2024. Itu nanti akan ketahuan setelah rakernas pada bulan ini, ujarnya. Mendengar nama bosnya masuk radar banteng, anak buah Sri Mulyani buka suara. Staf khusus Sri Mulyani Justinus mengatakan banyak kegiatan yang bakal dilakukan Sri Mulyani usai tak lagi menjadi Menkyu, mulai mengajar, menulis, sampai menjadi pembicara. Wah, nampaknya juga ketika Ibu Sri Mulyani tidak menjadi menteri ya pada 20 Oktober mendatang, nampaknya juga akan sangat banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang menunggu ya, seperti Profesor Mahfud MD ya. Saat ini juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang menunggu, terlebih mengajar dan untuk memperbaiki ya setidaknya demokrasi di Indonesia atau sistem hukum di Indonesia. Menurutnya memang ya perlu adanya pendidikan seperti itu. Nah, menurut saya juga sangat bagus sekali ya, yaitu ketika Sri Mulyani ya pilih ngomong cucu daripada mikirin pilpres, pilgub dan lain sebagainya, mending ngomong cucu. Menurut saya itu juga keren. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari tempo.co, nama Sri Mulyani masuk bursa calon gubernur Jakarta dari PDIP. Nah, di sini dari Skop, hancur negara ini, orang-orang tidak jujur jadiin maskot. Marius Mana, ekonomi aja hancur, jualan meroket, bansos nggak jelas. Di sini dari Rini Gracia, ibu ini menteri overrated, disebut-sebut Menkyu terbaik Sri Kandi Indonesia, penjaga APBN yang ada pelindung Mugidi lah. Bu Sri menurunkan levelnya, nggak mungkin lah cuy ya. Di sini bahkan juga tidak setuju kalau Ibu Sri Mulyani mencalonkan sebagai cagup DKI Jakarta. Di sini dari Gempol, kon dadi dosen waila. Di sini dari makan siang gratis, Sri Mulyani menurut gua di akhir season Jokowi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ekonomi Indonesia anjlok begini. Di sini dari Auspir, usah Ahok aja cukup. Hatersnya sama dah kayak orkestra, muncul semua bareng-bareng bunyi. Hutang negara bagaimana Bu? Dan lain sebagainya. Nah, saya juga penasaran ya, kira-kira Ibu Sri Mulyani itu berada di partai mana? Apakah menjadi kader salah satu partai di Indonesia? Apakah berada di PDIP? Karena di sini juga nama Ibu Sri Mulyani masuk bursa calon gubernur DKI dari PDIP. Nah, di sini ada berita ya. Di sini sudah lama sekali, tanggal 17 Juni 2022. Di sini di sekolah partai, Sri Mulyani teriak merdeka dan ajak kader PDIP terbang ke Mars. Nah, apakah di sini juga menandakan Ibu Sri Mulyani di situ masuk kader dari PDIP? Nah, di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani teriak lantang merdeka di sekolah partai yang diselenggarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pekikan merdeka dilantangkan Sri Mulyani bukan karena dirinya kader PDIP. Wah, di sini bukan kader PDIP. Di sekolah partai, Sri Mulyani memberikan paparan berjudul Regulasi Kementerian Keuangan untuk penguatan anggaran pendukung riset dan inovasi daerah berkelanjutan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Dia menjelaskan tentang situasi pandemi yang belum berakhir, geopolitik dunia, hubungan pusat dan daerah hingga soal anggaran. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, walaupun yaitu mengisi di sekolah partai PDIP, tetapi di sini bukan karena dirinya kader partai. Nah, seperti itulah. Jadi di sini menurut saya sangat keren sekali ya apa yang diungkapkan Sri Mulyani, yaitu lebih ngomong cucu daripada mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Di sini bahkan juga ada dari Profesor Ilmu Politik, sayangkan jika Sri Mulyani jadi kepala daerah. Menurut saya juga menyayangkan sih, mending ngomong cucu aja lah daripada masuk ke dunia politik, karena dunia politik itu sangat wow sekali lah.